Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Destrianti. Sekarang kita sudah memasuki bab yang ke-12, yaitu VPN tunneling. Nah, di sini kita akan mempelajari beberapa materi dan akan mempraktekkan materi VPN tunneling ya. Langsung saja bisa masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep VPN tunneling. Jadi, virtual private network atau VPN itu secara umum dapat digunakan ketika menginginkan cara aman untuk mengakses jaringan LAN, yaitu melalui internet dengan menggunakan konsep tunnel. Jadi, tunnel itu sendiri merupakan metode menghubungkan jaringan yang berbeda lokasi menggunakan sebuah jalur khusus di internet. Lalu paket ini akan mengalami modifikasi atau perubahan ataupun penambahan header selama paket ini dikirimkan. Tetapi paket sudah melewati tunnel dan sampai tujuan, maka header paket akan dikembalikan seperti semula atau headernya dilepas. Di sini ada 4 jenis VPN tunneling, yakni yang pertama ada EIO/IP, kedua PPTP, dan yang ketiga L2TP, dan yang terakhir adalah OpenVPN. Kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu materi setup topologi. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana sih setup topologi atau konsep setup topologi untuk VPN ini. Nah, ini yaitu keduanya router ini sudah saya siapkan, yang keduanya sudah terhubung dengan internet dengan tipe cloud-NAT. Nah, ini kan kabelnya melengkung ya. Nah, caranya adalah seperti ini. Teman-teman bisa klik kanan, lalu klik edit, dan pada type pilih yang besar. Jika sudah, kita bisa apply saja. Nah, setiap router ini sudah saya hubungkan. Nanti goalsnya router pusat dan cabang bisa saling sharing agar tidak bingung. Di sini bisa diganti namanya ya. Nah, di Winbox ini di router cabang kita bisa ganti dulu hostname-nya. Lalu kita bisa buka router pusat di terminalnya. Di sini kita akan mendisable IP yang kita dapatkan secara DHCP dengan perintah IP DHCP strip client disable number sama dengan 0. Kemudian beri IP pada router 1 dengan perintah IP address address sama dengan IP-nya. Jika sudah, kita bisa tambahkan IP root-nya dengan mengetikkan IP root gateway sama dengan 10.0.137.1. Nah, yang terakhir kita tambahkan DNS-nya ya, yaitu IP DNS set server sama dengan 8.8.8.8. Nah, di sini kita sudah melakukan addressing statik pada router pusat. Selanjutnya, lakukan hal yang sama pada router cabang. Di sini dapat dilihat bahwa kita sudah selesai addressing di router cabang ya. Maka selanjutnya adalah kita akan coba ping ke internet, yaitu dengan ping 8888. Nah, dapat diperhatikan di sini dia sudah berhasil ping ya teman-teman. Kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu EOIP. Jadi, EOIP atau Ethernet over IP adalah protokol pada mikrotik router OS yang berfaedah untuk membangun sebuah network tunnel antar mikrotik. Router di atas sebuah koneksi TCP atau IP. Nah, EOIP ini merupakan protokol proprietary mikrotik support terhitung di Linux, namun wajib di-compile secara manual. Maka, untuk memanfaatkan fitur ini, router di head office dan router di branch office wajib menggunakan router mikrotik. Untuk membangun sebuah tunnel, lalu EOIP fungsinya adalah untuk menghubungkan antar site, di mana antar site itu harus yang memiliki network yang sama. Nah, di sini kita bisa langsung saja konfigurasikan EOIP-nya ya. Nah, di sini kita bisa masuk dulu ke router pusat, lalu pergi ke menu interface, kemudian klik add,
Kemudian pilih yang EOIP tunnel. Lalu di sini isikan pada deskripsinya. Misalkan dari router pusat berarti deskripsinya yaitu EOIP tunnel strip 2 cabang. Kemudian di bagian remote address-nya tuliskan IP statik dari mikrotik cabangnya. Kemudian bagian IP-nya ini sebagai IP-nya bebas saja ya. Mau ditentukan berapapun. Intinya tunnel ID pusat dan cabangnya ini harus sama. Misalkan di sini saya akan gunakan 100. Kemudian kita juga akan konfigurasikan EOIP-nya pada router cabangnya. Nah, di sini pada bagian deskripsi isikan EOIP tunnel top pusat. Kemudian ubah juga remote address-nya dengan IP router pusat. Kemudian untuk tunnel ID-nya samakan dengan yang pusat tadi, yaitu 100. Di sini kita dapat perhatikan bahwasanya ada informasi R. Nah, ini R artinya adalah sudah terkonfigurasi EOIP di router pusat dan cabangnya. Ini sudah running. Langkah selanjutnya kita akan menghubungkan antar kliennya. Nah, untuk mengkoneksi kedua perangkat, kita bisa gunakan fitur bridge. Nah, jadi langsung saja kita bisa praktekkan pada router pusat. Kita setting bridge, lalu di bagian nama isikan saja misal bridge for EOIP. Jika sudah, kita bisa klik apply dan OK. Kemudian pada menu ports, kita masukkan interface 2 dan juga interface tunnel. Oke, jadi di sini kedua interface tersebut sudah masuk satu interface bridge. Lalu lakukan hal yang sama pada router cabangnya. Nah, di sini untuk interface yang masuk ke dalam bridge juga sama, yaitu Ether 2 dan interface tunnel. Kemudian kita bisa lakukan addressing di kedua VPC. Di sini pada VPC 1 akan menggunakan IP 192.168.1.6/24. Lalu di VPC 2 menggunakan IP 192.168.1.7. Nah, jika sudah terkonfigurasi seperti ini, kita bisa coba tes ping dari cabang ke pusat. Di sini teman-teman bisa ketikkan ping 192.168.1.6. Nah, dapat diperhatikan di sini dia sudah berhasil ping ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita akan buat klien bisa akses internet. Di sini setting IP address gateway-nya pada interface bridge. Langsung saja kita masuk ke router pusat terlebih dahulu. Kita bisa pergi ke menu IP, kemudian addresses. Nah, di sini kita bisa klik add, lalu masukkan IP gateway-nya. Dan di bagian interface, pilih menu bridge. Jika sudah, klik apply dan OK. Kemudian ke menu firewall. Lalu tambahkan chain, pilihnya yaitu SRC-NAT ya teman-teman. Di bagian out interface, pilih yang mengarah ke internet, yaitu Ether 1. Dan di bagian action, pilih masquerade. Nah, jika sudah, teman-teman di sini bisa lakukan hal yang sama juga di router cabangnya. Nah, untuk IP-nya itu tadi kan 1.1. Nah, sekarang kita ganti menjadi 1.2 ya. Selanjutnya, kita konfigurasikan di kedua VPC-nya. Pada VPC 1, kita bisa langsung saja ketikkan IP address-nya. Lalu ketik gateway-nya, yaitu 192.168.1.1. Kemudian untuk DNS-nya kita ketikkan 8.8.8.8. Lalu langkah selanjutnya di sini kita bisa lakukan ping ke internetnya. Nah, dapat diperhatikan
bahwa di sini untuk VPC 1 ia sudah bisa akses internetnya. Lalu teman-teman bisa lakukan hal yang sama juga untuk VPC 2. Nah, begitupun di sini sama ya teman-teman. Di sini kita lakukan ping juga, yaitu ping 888. Nah, di sini dapat diperhatikan bahwa ia atau VPC tersebut sudah bisa ping. Nah, yang artinya adalah sudah bisa mengakses internet ya. Oke, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu kita masuk di materi PPP atau Point to Point Protocol. Nah, di sini saya akan membahas mengenai beberapa materi mengenai PPP. Nah, Point to Point Protocol ini merupakan jenis VPN tunneling yang digunakan untuk membangun tunnel atau koneksi langsung antara dua lokasi yang berbeda. Melalui internet, PPP dapat menyediakan layanan autentifikasi koneksi, enkripsi, dan kompresi. Jadi untuk jenis PPP ini bisa dibilang lebih aman dari EOIP. Nah, banyak router yang mendukung berbagai tunnel PPP ini, seperti PPoE, SSTP, L2TP, PPTP, dan lain-lain ya teman-teman. Nah, PPTP juga merupakan salah satu tunnel yang menyediakan enkripsi melalui IP. PPTP digunakan ketika client network pada sisi pusat dengan client network pada sisi cabang memiliki network yang berbeda ya teman-teman. Jadi PPTP ini merupakan tunnel yang banyak digunakan karena hampir semua OS support PPTP. Nah, router OS yang mendukungnya yaitu PPTP client dan PPTP server. PPTP menggunakan porting 1723 dan IP protokol 47 atau generic. Routing and encapsulation yang digunakan untuk mendukung PPTP di jaringan. Di sini kita bisa langsung saja ya teman-teman konfigurasikan. Nah, jadi untuk PPTP itu bekerja klien dan server. Di sini yang akan menjadi servernya adalah router pusat dan yang menjadi klien router adalah router cabang. Kita akan melakukan addressing pada router pusat terlebih dahulu. Di sini perlu diketahui bahwa untuk konfigurasi sebelumnya sudah saya hapus ya teman-teman. Jadi di sini pada menu IP address kita bisa langsung saja klik dan tambahkan, kemudian masukkan IP address di Ether 2 yang akan menjadi gateway VPC 1. Di sini saya definisikan IP-nya yaitu 192.168.1.1/24. Kemudian pada menu interface pilih Ether 2. Selanjutnya kita juga bisa setting dulu pada router pusat ini DHCP server sehingga nanti VPC mendapatkan IP secara otomatis. Kita ke menu IP DHCP server. Pada menu DHCP, pilih DHCP Setup. Lalu pilih yang Ether 2. Lalu setelah itu kalian bisa klik next saja ya, hingga prosesnya selesai. Setelah itu kita bisa buka router cabangnya untuk dikonfigurasikan juga. Pada menu IP lalu address. Di sini kita bisa tambahkan IP-nya ya. Di sini saya gunakan 2.1/24 atau IP yang 2.1 ya teman-teman. Untuk interface-nya sama juga yaitu Ether 2. Jika sudah, kita bisa klik apply dan OK. Setelah itu kita konfigurasikan DHCP-nya juga. Nah, mungkin karena di sini akan saya percepat saja ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa melakukan request IP DHCP di kedua VPC-nya ya. Ketikkan IP DHCP pada VPC 1 maupun 2, lalu enter.
Nah, di sini jika semua VPC-nya sudah dapat, sekarang kita akan lanjutkan untuk mengkonfigurasi PPTP. Kita bisa buka dan ke router pusat terlebih dahulu. Lalu karena dia akan dijadikan server, maka pilih yang menu PPP. Lalu menu interface, pilih PPTP server. Kemudian checklist pada kolom enable-nya. Kemudian di sini kita akan membuat ketika router klien terhubung ke server. Haruslah menggunakan username dan password. Kita bisa membuat username dan password itu di sisi server. Di sini teman-teman bisa pilih dan klik menu secret, lalu tambahkan. Kemudian pada bagian username, kita bisa berikan nama PPTP strip desti ya, atau optional yang sesuai keinginan kalian masing-masing. Kemudian untuk password, di sini saya isikan saja. Misalnya 123. Nah, menu servisnya pilih PPTP dan pada local address isikan IP 10.10.10.1. Nah, maka nanti pada interface tunnel di router pusat akan mendapatkan IP tersebut secara otomatis. Kemudian untuk remote address-nya bisa diisikan saja, yaitu 10.10.10.2, yang mana IP tersebut juga akan menjadi IP tunnel milik router cabang. Nah, jika sudah, kita bisa klik apply dan OK. Nah, setelah itu kita bisa melanjutkan konfigurasi selanjutnya ya, yaitu konfigurasi PPTP pada klien. Kita pergi ke menu PPP, lalu interface, klik add, lalu pilih PPTP client. Pada bagian general, biarkan saja seperti ini. Kemudian kita fokuskan saja pada menu dial out. Untuk connect to, kita masukkan IP static router pusat. Kemudian pada username PPTP desti dan passwordnya adalah 123 ya tadi. Setelah itu kita bisa klik apply dan OK. Nah, dapat diperhatikan di sini ada tanda R ya, yang mana itu adalah tanda running artinya. Dan di sini kita akan melakukan routing static. Pada router pusat, kita ke menu IP routes. Kemudian pada bagian DST address, tambahkan IP network di VPC 2, yaitu 192.168.2.0. Kemudian pada bagian gateway-nya, gunakan IP tunnel milik router cabang, yaitu 10.10.10.2. Karena jika router pusat atau VPC 1 ingin mengakses ke VPC, ia perlu melalui atau melewati tunnel milik router cabang, yaitu satu-satunya jalur yang dimiliki oleh kedua router tersebut ya, karena keduanya tidak memiliki interface yang saling terhubung. Oke, selanjutnya bisa kita lakukan static routing juga pada sisi klien. Untuk caranya di sini sama saja ya. Hanya saja teman-teman perlu memperhatikan jalurnya saja. Mungkin di sini saya akan percepat ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lakukan pengujian. Di sini perhatikan, saya kan tadi ping ya, teman-teman, dengan IP di antara kedua VPC ini. Yang mana ini semuanya sudah berhasil, yang artinya sudah bisa terhubung dari VPC 1 maupun VPC 2. Oke, teman-teman, di sini saya lanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenai LTTP. Nah, di sini kita akan membahas materi tentang LTTP ya. Nah, apa sih LTTP itu? LTTP merupakan salah satu service VPN yang terdapat di MikroTik.
adalah L2TP atau Layer 2 Tunneling Protocol. Nah, di mana L2TP ini merupakan pengembangan dari PPTP ditambah L2V. Jadi L2TP merupakan protokol tunneling yang digunakan untuk membuat koneksi virtual pribadi pada perangkat mikrotik. Nah, network security dan enkripsi yang digunakan untuk autentifikasi sama dengan PPTP. Namun, L2TP jauh lebih baik ya teman-teman. Akan tetapi, untuk melakukan komunikasi L2TP ini menggunakan UDP port 1701. Biasanya untuk keamanan yang lebih baik, L2TP dikombinasikan dengan IPsec menjadi L2TP plus IPsec. Nah, di sini bisa saja langsung kita praktekkan. Apa ya L2TP itu? Nah, di sini untuk konfigurasi sebelumnya sudah saya hapus dan unchecklist. Dan seperti biasa, di sini saya akan menggunakan yang router pusat sebagai server dan router cabang sebagai klien. Kita buka router pusat terlebih dahulu dengan masuk ke menu PPP dan pergi ke interface. Lalu klik L2TP server. Pada bagian kolom enable kita checklist. Dan use IPsec-nya kita pilih yes ya, karena kita akan konfigurasi L2TP dengan IPsec. Untuk di bagian IPsec-nya saya isikan seperti ini. Tapi teman-teman juga bisa sesuaikan masing-masing ya, opsional kok. Nah, misalnya di sini saya beri nama saja secret dan klik apply lalu oke. Sama seperti konfigurasi PPTP sebelumnya, kita akan buat ketika klien mengakses server, ia akan menggunakan username dan password. Lalu di sini kita pergi ke secretnya terlebih dahulu, lalu klik add dan buat username dan passwordnya. Lalu pada bagian service, pilih L2TP. Kemudian di bagian profile, pilih default encryption. Dan di bagian local address kita definisikan tunnel di IP pusatnya. Misalkan di sini saya menggunakan IP yaitu 172.16.1. Kemudian pada remote address-nya kita isikan IP tunnel milik cabangnya yaitu 172.16.1.2. Maka nanti kedua interface tunnel ini mereka akan otomatis terkonfigurasi dengan IP tadi ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa klik apply dan OK. Lalu kita konfigurasikan di router cabang. Klik pada menu PPP. Pada menu interface klik add. Lalu pilih L2TP client. Kemudian klik pada menu dial out. Lalu perhatikan pada bagian connect to, kita akan isikan dengan IP address router, bukan IP tunnel ya. Kemudian untuk username dan password disesuaikan saja, sama seperti tadi. Lalu pada profil, pastikan default encryption dan checklist di bagian kolom IPsec. Lalu masukkan IPsec-nya ya, yaitu secret. Nah, jika sudah, kita bisa langsung klik apply dan OK. Nah, langkah selanjutnya kita akan lakukan static routing baik pada router pusat maupun router cabang. Nah, langkah-langkahnya mungkin agak sedikit saya percepat ya teman-teman. Materi ini sama mengenai tentang routing. Jika sudah, kita bisa langsung melakukan pengujian pada kedua VPC. Di sini saya sudah merequest IP DHCP di keduanya ya. Nah, sekarang langsung saja kita ping ke VPC 2. Nah, di sini dapat diperhatikan ia telah berhasil ping ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu materi mengenai PPPoE. Nah, jadi teman-teman, point-to-point protocol over Ethernet merupakan jenis protokol tunnel layer 2 yang digunakan untuk mengontrol akses sebuah jaringan.
PPOE merupakan salah satu jenis protokol tunnel yang banyak digunakan di ISP karena dapat dengan mudah melakukan manajemen banyak klien tanpa menggunakan IP publik. Maka ia juga akan memberikan autentifikasi, enkripsi, dan kompresi ya. PPOE ini hanya bekerja pada satu jaringan saja, yaitu satu broadcast domain atau one broadcast domain. Nah, fungsi PPOE juga sebagai autentifikasi pengguna, yaitu dengan menggunakan username dan password. Dan juga terdapat keamanan yang lebih baik karena dengan memerlukan login, koneksi kita akan lebih aman. Contohnya saja, misalnya kita memakai layanan internet milik ISP nih. Nah, ISP tersebut kan akan memberikan kita username. Misalnya kita diberikan user 123 dan kita diberi password juga, yaitu passwordnya adalah rahasia 123. Dengan itu kita perlu memasukkan username dan password ini ke router agar kita bisa saling terhubung ke internet. Sekian materi yang dapat saya sampaikan di bab 12 ini mengenai materi VPN tunneling. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.